ilaha illallah. Adzal Habib Ali bilang kita beruntung. Tuhan kita Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Pemberi. Pemberi anugerah, pemberi ampunan. Hatta kita kurang ajar masih diampunin oleh Allah Ta'ala. Cuma asal kita malu aja sama Allah Ta'ala. Allah berikan kita nikmat banyak. Itu nikmat kita pakai untuk maksiat, untuk nentang, untuk berontak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikasih nikmat mata, dipakai itu mata untuk nantangin Allah dengan ngelihat yang haram. Kasih nikmat mulut, dipakai itu mulut untuk nantangin Allah berucap yang haram. Dikasih nikmat telinga, dipakai itu telinga untuk menantang kepada Allah mendengar yang haram. Begitu juga tangan kita dan anggota tubuh kita yang lain. Ayo bersihin anggota tubuh kita, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bikin maksiat, Allah Ta'ala memberi ampunan. Allah memberikan nikmat kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap enggak memutus anugerahnya kepada kita. Tapi hati kita yang beku segera disadarkan. Allah yang Maha Dermawan enggak pantas kita berpaling dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat besar dari Allah. Andaikan dalam rangka bersyukur kepada Allah, kita bersujud di atas bara api, maka kita masih belum bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Nah ini semoga Allah Ta'ala memindahkan kita dari keadaan yang tercela kepada keadaan yang baik. Ini mulai dari melek mata, dari pagi terbit matahari sampai matahari tenggelam, manusia dia maksiat. Itu malaikat yang sebelah kiri yang pencatat kejahatan sampai capek nyatetin kejahatan kita. Malaikat yang kanan pencatat kebaikan dianggurin seharian gak nulis satupun kebaikan. Dan ini berlalu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, kayak begini. Dalam keadaan demikian, kalau dia meninggal dunia bagaimana keadaan dia? Ketahuilah, jangan kita ngeberatin pundak kita dengan dosa. Sampai kapan kita memberatkan beban kita dengan dosa? Di balik dunia ada akhirat, di balik kehidupan ada kematian, ada perhitungan. Perhitungan atas setitik kebaikan atau setitik keburukan itu dicatat dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksiat di zaman sekarang banyak. Mata maksiat, telinga maksiat, mulut maksiat, anggota tubuh liar memberontak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam pelanggaran, segera balik kepada Allah Ta'ala. Tukang maksiat, cukup udah dari maksiatmu. Pendosa, cukup sudah dari dosamu. Wahai orang yang berpaling, ayo datang kepada Allah Ta'ala. Ya baghiyal khair aqbil. Hai pencari kebaikan, datanglah. Ini saatnya nih momennya. Wahai pencari kejahatan, udah cukup, kurangin. Ini momen untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang jauh didekatkan. Yang bikin dosa diampunkan. Yang bodoh diajarkan. Yang terputus disambung lagi. Jangan kita bilang, oh Allah Ta'ala kok nggak nyiksa kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Itu disimpan, dicatat, sehingga buat sekalian nanti ketika Allah Ta'ala ingin menghabisi si zalim, udah terjerat sekian puluh, sekian ratus pasal. Semuanya dicatat, nggak ada yang meleset dari catatannya Allah. Wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlim rabbuka ahada. Semuanya tercatat, semuanya terdata, semuanya ada tulisannya. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taubat ya kepada kita sekalian, dibersihkan dosa-dosa kita, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikan kita orang yang balik kepada Allah. Cuma baliknya secara baik-baik, baliknya jangan pakai bentungan. Apa itu bentungan? Nggak pakai penyakit, nggak pakai sial, nggak pakai apes, nggak pakai siksa, nggak pakai azab, nggak pakai penjara. Dibikin baliknya tuh balik secara baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yurdana ilaihim raddan jamila. Ini di malam yang penuh berkah ini, ayo kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Sama-sama kita balik kepada Allah Ta'ala. Qulu tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, من جميع المعاصي والذنوب، من جميع المعاصي والذنوب، كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها. Allah taqabbal hadhihi taubah minna wa minkum. Insyaallah diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atau mikrofon.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محبكم وأخوكم في الله أدهم بن نبيل الكحيلي من اليمن، وإنما جئنا لنستفيد لا لنفيد. أكرمنا الله وإياكم وبلغنا وإياكم شهر رمضان العظيم، الشهر الذي فيه تصفى القلوب وتنقى وتهذب النفوس بالصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau tamu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenalkan diri. Beliau datang dari Yaman, yang sebenarnya beliau ingin mengambil faidah, bukan untuk memberikan faidah. Dan kita bersyukur bahwasanya Allah telah memberikan kita karomah, kemuliaan dengan disampaikannya kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan untuk kita melakukan puasa, melatih kesabaran kepada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن رحمته سبحانه وتعالى أننا نعصيه طوال العام، فأعطانا هذه الجائزة وهو شهر رمضان ليطهرنا من جميع الذنوب والآثام. ألسننا تعصي، أيدينا تعصي، أرجلنا تعصي، عيوننا تعصي، فروجنا تعصي، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر الكريم ليطهرنا، فما علينا إلا أن نقبل عليه سبحانه وتعالى، فإن فضله سبحانه وتعالى واسع، وبسط لنا ولكم الموائد، فلنغتنم حفظنا الله وإياكم. Dan di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan kepada kita hadiah. Walaupun kita ahli maksiat, mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat, lisan kita bermaksiat, akan tetapi dengan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita dengan diberikannya kita hadiah bulan Ramadan. Yang dengan bulan Ramadan tersebut kita dapat mensucikan diri kita dari segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan dengan bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan banyak karunia. Maka ya seharusnya kita harus mendatangi menghadap kepada karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di bulan Ramadan ini. ومن جوده وإفضاله سبحانه وتعالى أن أكرمنا وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن خصائص هذه الأمة المحمدية أنها أمة مرحومة. فشهر رمضان شهر تصفية وتنقية وتزكية، فما علينا إلا أن نغتنم. يعني عندنا التراويح وعندنا الوتر وهيأ الله لكم الجلوس بمثل هذه الرياض التي هي فرع من دار المصطفى صلى الله عليه وسلم. منذ أن وصلت ودخلت هذا المصلى وكأنني في دار المصطفى، وكأنني مع الأحباب، وكأنني مع سيدي الحبيب عمر. Dan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan dijadikannya kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat marhum, umat yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita diberikan bulan Ramadan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dengan karomnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan taufik, diberikan hadiah untuk bisa duduk dengan para ulama kita, para guru kita, yang dimana di majelis ini saya merasakan seperti di Darul Mustafa. Dari semenjak awal saya duduk di tempat ini, seakan-akan saya berada di Darul Mustafa Tarim bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. وكما يقول السلف: المدد على قدر المشهد، فإذا استحضرت أنك في تلك الرياض فأنت فيها. Dan yang dikatakan para salaf, madad, pertolongan itu dengan kadar bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita ta'zim atau memiliki masyhad, sebuah penyaksian kepada madadnya Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
jika kita menganggap kita seperti di Darul Mustafa, insya Allah kita mendapatkan pemberian atau hadiah yang diberikan kepada orang-orang di Darul Mustafa. حفظ الله حبيبنا شيخنا جندان وبارك الله بعمره وأمده بالصحة والعافية وبارك الله بهذه الدار والطلاب والساكنين فيها والمتصدقين عليها ورزقني الله وإياكم الأدب في حضرتهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وكما بلغنا شهر رمضان هذا أن يبلغنا العام المقبل. وما قمت إلا امتثال الأمر وما كان لمثل أن يتكلم إلا امتثال الأمر حبيبنا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan beliau menutup kalam beliau dengan mendoakan kepada guru kita Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, dan semoga kita diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan yang akan datang. Sekian dari saya, Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masya Allah, enggak kerasa 1/5 dari bulan Ramadan udah kita lewatin. Ini adalah malam ke-6 daripada bulan Ramadan. Udah malam ke-6 enggak terasa 1/5, bahkan dikit lagi bakal 1/4 dari bulan Ramadan lewat begitu saja. Ambil pelajaran dari 5 hari yang telah lalu, dari 5 hari yang telah lewat. Bagaimana amalan kita, bagaimana keadaan kita. Ini udah setengah daripada bagian rahmat Allah udah terlewati. Udah berapa banyak rahmat Allah yang kita dapetin. Udah berapa banyak yang kita rasain daripada kasih sayang Allah tersebut selama 5 hari di bulan Ramadan. Apakah ada perubahan? Apakah ada di dalam diri kita kenaikan di dalam amalan kita? Kenaikan di dalam pembacaan Al-Quran. Berapa banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang udah kita baca. Apakah mendatangkan pemahaman? Apakah mengeluarkan dari diri kita air mata, kekhusyuan dan tadabbur? Kalau enggak keluar, kalau enggak dirasakan, maka sungguh celaka diri kita. Kenapa celaka? Sebab seakan-akan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan di dalam diri kita. Sebab Allah Ta'ala jadikan puasa di bulan Ramadan, tujuan utamanya adalah untuk kita makin dekat dengan Allah, untuk kita bertakwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian tingkatan takwa kalian menjadi tinggi. Dan ketahuilah, bekal utama kita yang paling besar adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk apa? Bekal untuk kita di hari kiamat nanti bertemu dengan Allah. Untuk memperlihatkan ini amalan kita yang kita punya, apa yang kau punya, yang paling Allah lihat adalah ketakwaanmu, adalah ketaatanmu kepada perintah Allah dan menjauhi maksiat. Yang tadi dibahas oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berapa lama malaikat seharian dia menulis, tapi kebanyakan yang ditulis oleh malaikat amalan jelek, bukan amalan baik. Malaikat baik nganggur, malaikat baik nggak ada kerjaan, kosong. Kenapa? Sebab ini orang ternyata nggak melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal di bulan Ramadan, wal'iyadzubillah, bulan Ramadan adalah momen bagi kita untuk melaksanakan kebaikan, bukan kemaksiatan. Cukup dari segi maksiat, cukup dari hal-hal yang diharamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan kerjain sunnah Nabi Muhammad. Ini enggak, udah dari siang puasa, buka puasanya udah tahu sunnahnya pakai korma. Dia bukan ngambil korma, tapi yang diambil malah es buah, yang diambil malah gorengan. Betul, batalin puasa, puasanya sah, tetapi di mana sunnah Nabi Muhammad? Jadikan Nabi Muhammad adalah teladan kita di dalam setiap keadaan kita. Di siang hari bulan Ramadan, contoh Nabi Muhammad di dalam puasanya, di dalam menahan ghibah, di dalam menahan namimah antara kita dengan saudara kita. Di malam hari, tahan diri kita dari apa? Dari begadang yang tidak baik. Begadangnya gimana? Yang disunnahkan oleh Rasulullah. Begadang dengan kita mengaji Al-Quran, dengan kita mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan. Itu baru begadang yang bagus. Itu baru adalah perkumpulan yang bagus. Bukan perkumpulan yang di perkumpulan tersebut membahas hal-hal yang tidak baik.
perkumpulan teriak-teriakan, ngeganggu daripada warga, itu bukan perkumpulan yang baik. Perkumpulan yang baik yang dimana di situ ada kebaikan, yang dimana di situ ada peneladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini dan tidaklah keluar daripada 10 hari pertama daripada rahmat Allah, melainkan kita telah mendapatkan rahmat yang banyak, mendapatkan karunia yang besar, dan mendapatkan daripada maghfirah, ampunan Allah, dan juga tercatat dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. الله الله يا الله لنا بالقبول.